Dengar baik-baik, dunia sedang berubah, bukan pelan tapi dengan dentuman keras yang mungkin belum Anda sadari. Kita sedang menyaksikan sejarah, tapi bukan yang heroik. Ini sejarah tentang uang, kekuasaan, dan strategi kotor di balik senyum diplomasi. Cina baru saja memblokir investasi global ke Amerika. Dan di belahan lain, Uni Eropa sedang memainkan trik paling berbahaya dalam politik modern. Mereka menggoda Rusia dengan aset beku senilai 300 miliar dolar. Dua manuver, dua kutub dunia. Tapi satu pesan, ekonomi global kini bukan lagi soal perdagangan, tapi soal dominasi. Mari kita mulai dari timur, dari Beijing. Negeri itu, dengan tatapan dingin dan langkah pasti, sedang mempermainkan sistem ekonomi global seperti catur tiga dimensi. Satu langkah kecil dari mereka bisa mengguncang seluruh industri dunia. Beijing sudah mulai memotong pasokan tanah jarang. Elemen kecil yang sebenarnya menopang segalanya. Mobil listrik, sistem militer, bahkan microchip yang membuat smartphone Anda hidup. Dan bulan lalu, data menunjukkan penurunan produksi sebesar 31%. Ini bukan fluktuasi biasa, ini sinyal. 3 bulan berturut-turut menurun dan levelnya sudah lebih rendah daripada April lalu. Sekadar pengingat, 94% magnet tanah jarang di dunia dibuat di Cina. Artinya, hampir semua industri penting di Amerika, mulai dari Tesla hingga Pentagon, bergantung pada pabrik-pabrik di bawah bayangan tembok besar. Dan ketika Beijing memutus keran pasokan, industri Amerika tersengal. Biaya melonjak, produksi terhenti, dan yang lebih parah, keyakinan terhadap kemandirian industri Amerika hancur pelan-pelan. Uni Eropa menyebutnya senjata rantai pasokan. Dan mereka benar, ini senjata modern. Tidak ada peluru, tapi efeknya lebih mematikan. Dan jika Anda pikir ini hanya kebetulan, pikir lagi. Kita sudah lama berada dalam perang dagang, hanya saja kali ini tidak ada yang mau menyebutnya perang. Ekspor Amerika ke Cina turun. Ekspor Cina ke Amerika juga anjlok, turun 30%. Bukan angka kecil. Dan di balik angka itu, ada pesan keras dari Beijing. Kami siap kehilangan pasar Amerika. Mereka bahkan berkata dengan nada sinis, kami sudah bertahan 5.000 tahun tanpa Amerika. Kami akan bertahan 5.000 tahun lagi. Bayangkan, sebuah negara yang berani kehilangan 15% dari pasar ekspornya hanya untuk mempertahankan posisi tawar. Ini bukan kalkulasi ekonomi, ini ideologi kekuasaan. Dan di saat Washington sibuk berpidato tentang kebebasan pasar, Beijing membangun pagar-pagar besi di sekitar industri dunia. Lalu datang babak kedua, pemotongan investasi. Cina kini bukan hanya menahan ekspor, tapi juga memblokir aliran uang keluar. Mereka sedang menutup pintu bagi investor Cina untuk menanamkan modal di Amerika, terutama di sektor-sektor strategis seperti pelayaran, logistik, dan chip. Artinya, mereka bukan hanya menahan barang, tapi juga modal. Dua urat nadi ekonomi yang kini dicekik dengan satu tangan. Langkah ini memukul balik rencana besar reindustrialisasi Amerika. Proyek ambisius yang ingin memaksa perusahaan asing membangun pabrik di tanah Amerika. Trump sendiri mempromosikannya sebagai kebangkitan industri nasional. Tapi kini, pabrik-pabrik dari Jepang dan Jerman yang sedang dipindahkan ke Arizona menghadapi dinding baru. Kebijakan Cina yang semakin ketat. Beijing berkata secara tidak langsung, silakan bangun industri kalian, tapi tanpa kami. Dan sementara itu, Amerika berteriak. Gedung Putih memperingatkan Cina agar tidak menghukum perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Amerika. Tapi di Beijing, jawaban mereka sederhana, kami tidak takut. Semuanya berawal dari satu insiden kecil. Sanksi Cina terhadap unit Amerika dari perusahaan pelayaran raksasa Korea Selatan. Alasannya sederhana, perusahaan itu berencana menanam modal di sektor maritim Amerika. Akibatnya, saham mereka anjlok 6% hanya dalam sehari. Kejadian itu menyulut amarah tim perdagangan Amerika. Namun di Beijing, mereka hanya tersenyum tipis. Karena ini bukan tentang satu perusahaan, ini tentang prinsip. Siapapun yang membantu Amerika memperkuat industrinya akan dihadang. Dan disinilah titik paling ironis.
Amerika sedang mencoba bangkit, tapi harus melakukannya di medan penuh ranjau geopolitik. Mereka ingin menghidupkan kembali industri pelayaran mereka yang sudah mati sejak dekade lalu. Dulu Amerika membangun 1 kapal per hari. Sekarang, hampir tak ada. Cina lah yang mengambil alih. Lebih dari separuh kapal baru, dunia kini dibuat di galangan-galangan mereka. Sementara Amerika bahkan tak tercatat dalam statistik global. Ini bukan sekadar data, ini tamparan keras. Karena tanpa kapal, tak ada perdagangan. Dan tanpa perdagangan, tak ada ekonomi global. Cina tahu itu. Itulah sebabnya mereka mensubsidi industri pelayaran selama bertahun-tahun. Lebih dari 100 miliar dolar digelontorkan untuk memastikan bahwa dunia secara harfiah berlayar di atas kapal buatan Cina. Inilah definisi baru dari dominasi. Dan ketika Amerika mencoba memberi sanksi pada satu persatu perusahaan, mereka sadar sesuatu. Anda tidak bisa menghukum sepertiga perdagangan dunia tanpa menembak kaki sendiri. Karena lebih dari sepertiga kapal di laut saat ini adalah buatan Cina. Satu sanksi salah sasaran, dan harga barang di Walmart bisa melonjak 2 kali lipat keesokan harinya. Cina tahu kelemahan Amerika, ketergantungan pada kenyamanan konsumsi, dan mereka memanfaatkannya tanpa belas kasihan. Sekarang kita pindah ke babak lain, karena sementara Amerika dan Cina saling mencengkeram di medan ekonomi, Uni Eropa sedang memainkan permainan yang sama berbahayanya, tapi di bidang keuangan. Mari bicara tentang Rusia. Setelah 2 tahun perang dan setelah ratusan miliar dolar bantuan militer mengalir ke Ukraina, Eropa kini kehabisan kesabaran dan mungkin juga kehabisan uang. Tapi mereka punya satu aset besar, uang Rusia yang dibekukan. Sekitar 300 miliar dolar tergeletak di bank-bank Eropa, sebagian besar di Belgia, dalam bentuk cadangan Bank Sentral Rusia yang dibekukan sejak awal invasi. Sekarang Brussels punya rencana. Mereka menyiapkan proposal 12 poin untuk mengakhiri perang. Kedengarannya diplomatis, bukan? Tapi di balik kata-kata manis itu, ada perangkap yang halus tapi mematikan. Salah satu poinnya berbunyi seperti ini. Rusia dapat memperoleh kembali sebagian asetnya hanya jika setuju untuk berkontribusi pada rekonstruksi Ukraina. Ya, Anda tidak salah dengar. Mereka ingin menggunakan uang Rusia, uang yang dibekukan, untuk membangun kembali negara yang diserang oleh Rusia sendiri. Jika Moskow menolak, uang itu tetap disita. Jika mereka menerima, mereka harus membayar untuk perang yang mereka mulai. Itu bukan diplomasi, itu manipulasi dengan wajah hukum internasional. Kremlin tentu marah. Mereka menyebut rencana itu sebagai pencurian terang-terangan. Dan jujur saja, siapapun yang melihatnya dari sisi netral akan berpikir, Eropa sedang membuka kotak Pandora. Karena begitu Anda mengambil uang negara lain untuk tujuan politik, Anda menyalakan api ketidakpercayaan global. Bayangkan Anda negara kaya dengan cadangan besar di luar negeri. Lalu suatu hari, hubungan politik Anda memburuk. Dan boom, aset Anda dibekukan, dialihkan, atau digunakan untuk membiayai pihak lain. Siapa yang berani menyimpan uang di Eropa setelah ini? Eropa sedang memainkan permainan jangka pendek dengan taruhan jangka panjang. Mereka ingin menekan Rusia, tapi mereka lupa bahwa dunia sedang menonton. Negara-negara seperti Cina, Arab Saudi, dan bahkan India sedang mencatat pelajaran berharga. Jangan biarkan cadangan devisa Anda mengendap di bank-bank barat. Karena hari ini mereka bekukan uang Rusia, besok mungkin giliran Anda. Dan sementara itu, Rusia tampak tenang. Mereka masih punya cadangan sekitar 600 miliar dolar menurut data IMF. Lebih dari sepertiganya dalam bentuk emas batangan. Fisik tak tersentuh. Dan sisanya dalam obligasi serta aset berbasis yuan Cina. Dengan kata lain, mereka sudah pindah rumah dari dolar dan euro ke emas dan renminbi. Itulah alasan mengapa Rusia bisa terus bertahan. Mereka tidak lagi butuh sistem keuangan barat. Mereka sudah punya alternatif. Sementara Eropa mencoba menjerat Rusia dengan uang beku, Rusia justru menjadikan momen itu alasan untuk mendekat ke Cina. Dan disinilah lingkaran ini menutup sempurna. Cina dan Rusia, dua kekuatan besar yang kini menemukan musuh bersama, sistem finansial barat.
China menutup investasi ke Amerika. Eropa menggunakan uang Rusia untuk menekan Moskow. Dan Amerika terjebak di tengah, menghadapi krisis defisit yang kian menumpuk. Defisit federal Amerika tahun ini melampaui 1,8 triliun dolar. 6% dari PDB, hanya krisis 2008, pandemi, dan Perang Dunia II yang lebih buruk. Dan yang paling menakutkan, pembayaran bunga saja sudah tembus 1 triliun dolar per tahun. Artinya, mereka membayar bunga lebih besar daripada anggaran militer. Lalu datang efek domino. Dolar melemah, investor panik, dan harga emas sempat melesat ke 4.400 dolar per ons sebelum anjlok 6%. Namun penurunan ini hanyalah jeda, badai besar belum berakhir. Karena di balik layar, semua negara sedang mempersenjatai ekonominya. China dengan rantai pasokan, Eropa dengan aset keuangan, Rusia dengan emas, dan Amerika dengan utang. Sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih dulu meledak? Semua pihak berpura-pura bahwa mereka masih memegang kendali. Tapi kebenarannya, dunia kini terpecah menjadi dua kubu besar. Bukan berdasarkan ideologi, tapi berdasarkan siapa yang masih bisa mengakses modal. Kita menyaksikan dekonstruksi globalisasi di depan mata kita sendiri. Rantai pasokan terpecah, investasi diblokir, aset beku dijadikan senjata, dan tidak ada yang tahu siapa yang akan menang, karena semua pihak sudah terluka. Mari kita jujur, ini bukan soal siapa yang benar atau salah. Ini soal siapa yang lebih rela kehilangan segalanya untuk mempertahankan kekuasaan. China berkata, kami siap kehilangan pasar Amerika. Eropa berkata, kami siap mempertaruhkan reputasi hukum kami. Amerika berkata, kami akan membangun kembali industri kami. Dan Rusia berkata, kami bisa bertarung selamanya. Inilah simfoni baru geopolitik, disonansi sempurna antara keserakahan, kepanikan, dan strategi. Jadi sekarang, saya ingin tanya sama kamu. Apakah kamu masih percaya globalisasi adalah hal yang indah? Apakah kamu masih berpikir bahwa ekonomi dunia adalah tentang efisiensi dan perdagangan bebas? Karena yang terjadi hari ini menunjukkan hal sebaliknya. Ekonomi bukan lagi tentang nilai, tapi tentang senjata. Bukan tentang perdagangan, tapi tentang tekanan. Dan bukan tentang kerjasama, tapi tentang siapa yang bisa menghancurkan siapa duluan. China sedang menutup pintu investasi ke Amerika. Eropa sedang menggoda Rusia dengan uang yang bukan miliknya. Dan dunia sedang menatap jurang yang semakin dalam. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang. Pertanyaannya adalah siapa yang akan bertahan. Karena pada akhirnya, semua ini akan berakhir di satu titik. Ketika sistem yang kita anggap stabil runtuh, bukan karena perang, tapi karena keserakahan yang dibungkus dengan kata kebijakan. Inilah era baru ekonomi global. Era ketika uang menjadi peluru, dan diplomasi berubah menjadi medan perang tanpa suara. Jaga diri kamu, dan bersiaplah, karena babak berikutnya belum dimulai. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe, biar nggak ketinggalan konten lain seputar geopolitik, teknologi, dan krisis global. Dan seperti biasa, kalau kamu pikir video ini penting dan membuka wawasan baru, jangan cuma disimpan sendiri. Bagikan, biar makin banyak yang melek. Terima kasih. Sampai jumpa di halaman berikutnya.